syarri sadri wa syarri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian mingguan Jamaah Era Group yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Agung Wirawan. Sabtu malam Ahad 23 Oktober 2021 tahun 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Salawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk tema pengajian kita pada malam hari ini adalah keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Ya, yang akan disampaikan oleh Ustaz Agung Wirawan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah habiballah. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat contoh dan suri teladan yang baik dalam kehidupan ini. Wa kana Nabiullah Muhammad SAW innama bu'istu liyutammima makariman akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak para manusia. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan wa syukran lillah, marilah Bapak terutama pimpinan Enera Tour and Travel beserta seluruh jajarannya, kemudian para pendengar sekalian yang sedang mengikuti acara virtual kali ini. Bersama-sama kita memuji akan kebesaran Allah dengan ucapan Alhamdulillah, oleh karena dengan izin dan petunjuknya lah Allah masih memberi perpanjangan kontrak hidup kepada kita, sehingga malam ini kembali kita dapat bersilaturahim rekannya seorang Rasul ini Muhammad sallallahu. Oleh sebab itu mari kita berkirim kepada beliau, semoga insya Allah dengan beliau untuk menjadi hamba-hamba yang istiqamah, yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita berbagai hal dalam kehidupan untuk diteladani. Muncul satu pertanyaan, apa yang harus kita teladani pada diri Rasulullah? Apakah memang kita bisa meneladani beliau? Jawabnya iya. Kenapa? Oleh karena beliau itu bukan malaikat. Ya, malaikat itu tidak makan, tidak minum, hanya beribadah kepada Allah.
Sementara Allah sendiri mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bahwa telah mengutus seorang rasul dari kaummu sendiri. Jadi artinya Nabi Muhammad. Nah, kalau sesama manusia meneladani manusia yang lain, maka itu dianggap sebagai satu hal yang wajar. Nah, oleh sebab itu kesempatan yang berbahagia ini, ya, saya ingin mengajak kita semua bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus terang ya dengan beliau maka terputuslah sudah atau tertutuplah sudah kenabian yang digambarkan oleh Allah bahwa beliau adalah yang terakhir. Suatu ketika pengikut Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah rasul yang terakhir. Namun Allah ingatkan dalam surah ke-61 surah As-Saff ayat ke-6, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wa isqala Isa bin Maryam inni rasul musaddiqan ina yadaya minat taurati wa mubasyirun birasulihi ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, bahwa rasul yang terakhir itu adalah yang nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka oleh sebab itu jarak hidupnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu cukup jauh. Nabi Isa yang belum ketemu dengan Nabi Muhammad belum datang Rasul Nabi penutup. Maka bagi kita ini sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW hendaknya kita menyikapi hal ini sebagai satu hal yang positif. Artinya bahwa sisi kehidupan Rasulullah itu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun sebelumnya pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya ingin mengajak kita semua sedikit belajar tentang kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, dan saya akan sampaikan secara berurut bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kita, namun beliau mengalami cobaan hidup yang sungguh luar biasa. Beliau belum lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian pada umur 6 tahun, ibunya Aminah juga meninggal dunia. Maka kepengasuhan itu dialihkan kepada kakek yang tercinta, ya, yaitu Abdul Muthalib. Tetapi kakek yang tercinta ini hanya sempat mohon maaf, sempat mendampingi beliau selama 2 tahun. Oleh karena pada usia 8 tahun, kakek yang tercinta Abdul Muthalib itu juga meninggal dunia. Kemudian pada usia 12 tahun Nabi Muhammad itu sudah berdagang ke Syria, ya. Dan dengan bekal inilah sehingga pada usia 25 tahun seorang miliarder, ya, konglomerat wati mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad, dan alhamdulillah ya dia mulai berdagang ke Syria dengan membawa, ya mohon maaf ini batuknya menyerang ya, ya membawa dagang ke Syria, ya mohon izin saya minum dulu sedikit. Dan pada usia 25 tahun itu dia sukses dalam berdagang di Syria. Dan itulah yang menyebabkan sehingga Khadijah itu menaruh simpati kepada Nabi Muhammad dan menikahlah dia pada usia 25 tahun. Nah, kemudian
dalam perjalanan kehidupannya pada usia 28 tahun terlahirlah anak yang pertama dari rahim Khadijah, yaitu Al-Qasim, ya. Namun Al-Qasim ini juga meninggal di awal-awal waktu, ya, sehingga ya kita melihat perkembangan bahwa pada usia 30 tahun maka anak kedua itu terlahir, yaitu Zainab, ya. Kemudian anak ketiga Ruqayyah juga terlahir pada usia beliau 33 tahun. Nah, kemudian anak keempat Ummu Kulsum itu terlahir pada usia beliau 34 tahun, ya. Nah, ini saya sampaikan dulu kronologis kehidupan beliau, ya. Nah, kemudian pada usia 35 tahun beliau menjadi seorang yang mendapatkan gelar Al-Amin dan Al-Amanah, yaitu di mana beliau mampu mempersatukan, ya, 4 kabilah besar yang berebut ingin meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Menyadari itu maka beliau datang untuk menghindari perselisihan itu dengan menghantarkan sorban beliau, dan keempat kabilah itu masing-masing pimpinannya mengangkat ujung-ujung, dan pada saat sampai di Ka'bah beliau sendiri yang meletakkan Hajar Aswad itu. Nah, kemudian ya pada usia yang sama juga di usia 35 tahun lahirlah anak kelima, yaitu Fatimah. Nah, kemudian berikutnya lahir pula Abdullah. Nah, namun Abdullah ini sama dengan Qasim, ya, artinya dia meninggal pada usia ini, ya. Kemudian itu 6 orang putra beliau bersama Khadijah, ya. 6 orang putra beliau bersama Khadijah. Kemudian 1 orang putra lagi dari Ruqayyah, ya. Kemudian pada umur 40 tahun Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu yang pertama dan dinobatkan sebagai Rasul. Maka mulailah pada saat itu dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian pada usia 43 tahun setelah Khalifah Umar masuk Islam, maka mulailah dilangsungkan dakwah itu secara terang-terangan. Nah, kemudian ya pada umur 49 tahun beliau mengalami cobaan yang sungguh luar biasa, yaitu istri yang tercinta Khadijah meninggal dunia, dan tidak lama kemudian pamannya, ya, Abu Talib yang selama ini membackup dia dalam dakwah juga meninggal dunia, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu pada berkata, kasihan kaum Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Maka turunlah keterangan, ya, alam nasyrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka sikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ya. Ini mengisyaratkan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, tetapi Allah mengingatkan bahwa di dalam kehidupan ini ada dinamika, yaitu ya sesudah kesulitan akan ada kesenangan, dan itu akan datang silih berganti. Nah, kemudian ya berikutnya pada usia 50 tahun beliau ya mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu dengan diperjalankannya dalam bentuk Isra Mi'raj. Subhanallah di asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-samiul basir. Nah, kemudian setelah itu pada usia ya 53 tahun Rasulullah
meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebelum dia hijrah ke Madinah, seperti siara kita yang pertama di Mekah itu, maka dia mampir di Gua Zur, ya. Kemudian Rasulullah SAW itu tiba di Madinah dan singgah di perkampungan Quba untuk mendirikan Masjid Quba. Kemudian sesudah itu masuk ke kota Madinah dengan mendirikan Masjid Nabawi. Nah, itu beliau pada usia 53 tahun. Nah, pada 2 tahun Hijriah, ya, usia beliau 54, jadi hampir 55, itu terjadi perang Badar, di mana umat Islam pada waktu itu menang besar oleh karena istiqamah dan amanah. Ya. Nah, kemudian memasuki usia akhir 55 itu, beliau mengalami lagi perang berikutnya, yaitu perang Uhud, di mana umat Islam itu dikalahkan oleh kafir Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid oleh karena ubud dunia, kecintaan terhadap dunia, di mana kata Rasulullah pada pasukan pemanah, apapun yang kamu alami, jangan tinggalkan Jabal Rumat. Pokoknya kamu harus standby di Jabal Rumat. Nah, begitu mereka menghujamkan anak panah kepada musuh dan musuh itu lari tunggang langgang, justru disitulah letak persoalan karena musuh itu meninggalkan ghanimah, harta rampasan perang. Nah, pada saat itulah pasukan pemanah turun, sehingga Khalid bin Walid pada waktu itu belum masuk Islam, itu menggempur pasukan Rasulullah. Rasulullah cedera, dan disitulah kita mendapatkan satu pelajaran bahwa umat Islam itu selalu akan kalah jika dia ubud dunia, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, ya. Dan itulah yang sedang menimpa Republik kita yang tercinta ini, di mana banyaknya umat Islam itu yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sama dengan menjual akidah mereka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian pada usia 60 tahun, ya, ini terjadi lagi pertempuran Mu'tah, ya, dan yang paling penting buat kita bahwa pada usia 62 tahun itu Rasulullah mengerjakan haji wada. Nah, disinilah beliau menerima rekomendasi khusus yang memberikan stempel bahwa inna dina indallahil Islam, ya, yaitu pada surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, bahwa Allah reda Islam itu sebagai agama yang hak. Nah, kemudian pada usia 63 tahun beliau wafat, dan itulah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang pertanyaan yang muncul, beliau terlahir di zaman jahiliyah, tetapi alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari beliau termasuk orang-orang yang tidak terkontaminasi dengan sifat jahiliyah. Nah, apa yang menjadi rahasianya? Allah gambarkan bahwa ada 3 pribadi Nabi yang sangat luar biasa beserta dengan pengikutnya, sehingga Islam itu sampai di pundak kita, ya. Ya, ini tergambar dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, ya. Allah gambarkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud.
bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya, nah ini beserta pengikutnya asyidda walal kufar, keras tegas terhadap segala macam bentuk ketidakbenaran. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, sifat ini mengisyaratkan tentang pentingnya kita saat sekarang ini dalam kehidupan itu tidak kompromi terhadap ketidakbenaran. Ya, dalam bahasa kita sehari-hari itu perlunya kita selenggarakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya sepanjang itu tidak benar maka tidak ada kompromi. Nah, yang menjadi persoalan kita di Republik Indonesia yang tercinta saat sekarang ini oleh karena ya pelaksanaan hukum itu seperti sebuah pisau tumpul ke atas saja ke bawah. Kalau yang besar melakukan kesalahan maka keluar tulisan off the record, tidak untuk diberitakan. Tetapi kalau yang kecil melakukan kesalahan, nah kadangkala secara tuntas itu keluar pasal sekian, junto sekian, yang ditambahkan lagi pasalnya. Nah, dengan kata lain bahwa penyelenggaraan dan penyelesaian hukum di negara kita ini seperti teori bola bambu, satu yang dipijak, satu yang diangkat, dan yang seperti ini tentu tidak akan memberikan nilai-nilai keadilan. Padahal Allah perintahkan kepada ihsan wa idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar la'allakum tazakkarun. Hendaklah kamu berlaku adil. Nah, jadi ini para pemimpin-pemimpin kita ini diminta untuk senantiasa berlaku adil. Ya, adil terhadap Tuhannya. Artinya sepanjang kita ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, dekat-dekatkanlah diri kita kepada Allah. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan, hendaknya kita menghadirkan Allah. Ya, dalam sebuah diskusi itu digambarkan, ittaqillah haitsu ma kunta. Ingatlah kepada Allah kapan dan dimanapun. Suatu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperhadapkan oleh seorang sahabat dengan berkata, wahai Rasulullah, ini si fulana melakukan kesalahan, tolong didoakan dan diberi rekomendasi agar hukumannya diringankan. Mendengar ini kata Rasulullah, fulan, andai pun anakku Fatimah mencuri maka akan aku potong tangannya. Artinya Nabi menerapkan hukum itu tidak memilih, ya, dengan kata lain hukum itu harus didasarkan right or wrong, benar atau salah, ya, bukan like or dislike, bukan suka atau tidak suka. Nah, oleh sebab itu ya, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini, ya tidak bisa tidak, kita harus berlaku adil, menolong sesama, ya, kemudian senantiasa kita ini ya menghindarkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dan yang paling penting, jangan bertindak sewenang-wenang. Nah, itu yang pertama, asyidda walal kuffar. Yang kedua, ruhama ubainahum. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam ini dengan konsep persaudaraan. Ya, kasih sayang dikembangkan di mana-mana, sehingga dia punya sahabat yang namanya Abu Bakar, ya, Siddiq, sebagai orang tua yang bijaksana. Dia punya sahabat yang namanya Umar bin Khattab, yaitu pemuda yang digelari dengan singa padang pasir. Artinya sekali dia mencabut pedang, pantang dimasukkan kembali sebelum ada leher yang tertebas olehnya, ya. Tapi dia juga punya sahabat yang namanya Utsman bin Affan. Ini konglomerat sejati yang sampai saat sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, kita sulit untuk menandinginya. Kenapa? Oleh karena sedekah jariahnya itu dari kebun korma yang diwakafkan kepada pemerintah Arab Saudi itu masih terus mengalir, ya. Nah, kemudian dia juga punya sahabat yang namanya Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib itu pemuda yang sedikit bicara tapi kerjanya bagus, ya, banyak kerja. Ya, katakanlah kalau di era itu seperti Mas Reza, ya itu Ali bin Abi Thalib itu yang muda-muda seperti itu. Tetapi Rasulullah juga punya sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Ya, dia punya sahabat. Bilal itu kalau dibawa ke Indonesia hampir tidak banyak orang yang mengenal. Kenapa? Karena orangnya hitam kelam. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, dia profesional, ya. Sampai saat sekarang ini belum ada yang bisa menandingi suara azannya Bilal, ya. Dan kalau orang mendengarkan azan asli dari Bilal itu, maka terenyuhlah hati ini, ya. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu senantiasa mengembangkan prinsip kasih sayang. Ya, kata beliau, sebaik-baik suami adalah saya yang senantiasa mempergauli istri dengan cara yang baik. Ya. Nah, maka oleh sebab itu beliau juga menyampaikan kepada ibu-ibu, dunia mataku, dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan almar'atus soleh, wanita yang soleha. Sebaik-baik istri yang jika dipandang oleh suami, semakin dipandang semakin bertambah cintanya suami. Ya. Jadi beliau mengingatkan kepada kita pentingnya mengembangkan kasih sayang. Nah, saking hebatnya itu karena beliau juga menyampaikan bahwa siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambunglah tali silaturahim. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita teladani pada diri Nabi Muhammad SAW, tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min hasaris sujud. Bahwa kemampuan beliau senantiasa rukuk dan sujud bersama-sama untuk mencari ridha Allah, ya. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang kita cari kecuali ridha Allah. Sebagaimana janji kita pada doa iftitah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, inilah tiga hal yang harus kita teladani dalam kehidupan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau, dan yang lebih kita harapkan lagi, insyaallah kita akan bersama-sama beliau di surganya Allah Rabbul Alamin beserta keluarga besar NRA Tour and Travel dan juga keluarga besar kita. Demikian sementara ya Haji Reza, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini ada manfaatnya, ya, walaupun tidak terlalu menjurus. Ya, semoga Allah beri limpahan rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agung atas tausiahnya. Baik, langsung kita coba buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi yang bertanya bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Pertanyaan juga boleh di luar tema kita pada malam hari ini terkait keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Silakan. Belum ada yang bertanya, Mas Reza. Belum ada, boleh dilanjut lagi mungkin Pak Ustadz, ada tambahannya mungkin Pak Ustadz. Oh iya. Ya. Nah, kalau begitu saya tambah lagi sedikit ya. 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 Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal yang sungguh luar biasa melihat persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Beliau selalu menyelesaikan masalah itu dengan prinsip
wasawirhum bil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Beliau selalu mendahulukan musyawarah. Dan ini kita lihat pada saat perang Badar, kita lihat pada saat Uhud, beliau selalu mengundang pendapat. Dan alhamdulillah dengan pendapat itu kita mendapatkan kemenangan. Tetapi kalau umat Islam itu tidak istiqamah dan ubud dunia, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, maka itulah yang terjadi pada perang Uhud, di mana paman beliau sendiri, Sayyidina Hamzah, itu menjadi korban. Ya. Mungkin dari perang Handak, ya, di mana musuh punya jumlah yang sangat besar, ya. Jika dihitung-hitung itu umat Islam pada waktu itu hanya 1/5 kekuatannya dibanding dengan pasukan musuh. Maka dilakukanlah musyawarah. Dari hasil musyawarah itu ternyata seorang pemuda mengusulkan, ya, Salman Al-Farisi, untuk membuat parit. Ya, maka dibuatlah parit itu untuk memisahkan pasukan musuh dengan pasukan Rasulullah Muhammad SAW. Dan alhamdulillah dengan kejadian ini kita mendapatkan suatu gambaran bahwa Rasulullah Muhammad SAW dalam mengambil keputusan itu tidak termasuk pemimpin yang otoriter, ya, tapi mereka atau beliau selalu mendahulukan itu prinsip. Ya, kudeta istilahnya itu menginterupsi Nabi Muhammad karena minta tambahan uang belanja, ya, maka beliau diamkan. Artinya Nabi itu tidak langsung menceraikan istri-istrinya, tapi dia menunggu petunjuk dari Allah Rabbul Alamin. Nah, nantilah Allah berikan petunjuk, Muhammad, tanya istrimu, kau pilih kenaikan belanja atau pilih Rasulullah. Nah, artinya apa? Bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sangat ya perhatian kepada perlakuan beliau terhadap anaknya sungguh luar biasa. Dengan meninggalnya Qasim dan Abdullah, ya, ini membuat beliau merasa sedih sekali, ya, karena tidak ada anak laki-lakinya yang hidup, sementara yang hidup itu kan cuman anak perempuan saja, ya. Ini yang sungguh luar biasa, dan kasih sayangnya kepada anak itu melebihi segala-galanya. Makanya beliau menikahkan itu anak yang pertama itu dengan Utsman bin Affan, kemudian setelah meninggal dinikahkan lagi dengan Ummu Kalsum, dan Ali bin Abi Thalib mendapatkan Fatimah Zahra, ya. Seperti itu. Dan Rasulullah Muhammad SAW memperlihatkan perhatiannya yang sungguh luar biasa kepada Fatimah, ya, bahwa beliau itu kalau datang ke rumah Rasulullah itu menyambut dengan hangat, kemudian mencium Fatimah, memeluk, ya, dan memberikan berita-berita kesabaran yang sungguh luar biasa, ya. Bahkan kita pernah mendengarkan kisah bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah salat itu dengan menggendong cucunya, ya. Jadi kalau dia sujud baru diletakkan kembali, sesudah itu baru, ya, diangkat kembali. Artinya prinsip wa ashiruhunna bil ma'ruf, saling mempergauli dengan cara yang baik, itu dikembangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupannya. Beliau itu dan hinaan, ya. Kita punya gambaran bahwa di Madinah itu ada pasar, di mana di pasar itu ada orang buta, orang tua buta itu Yahudi, yang kerjanya hanya mencaci Nabi Muhammad. Muhammad itu penipu, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang sihir. Tapi pada saat itu juga Rasulullah Muhammad SAW selalu menyuapi orang tua buta itu, memberi makan, ya.
dan dia sangat halus sekali dalam memberi makan. Jadi coba bayangkan Mas Reza, sementara dia suapi, dia juga mendapatkan cacian dan makian dari orang. Nah, kisah ini berlanjut. Jadi sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, maka Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah itu menanyakan kepada anaknya, ya, Aisyah, amalan apalagi yang belum aku lakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, semua amalan sudah ayahanda lakukan, kecuali satu. Ya, Abu Bakar bertanya, apa itu? Memberi makan orang tua buta yang ada di pasar. Ya, kata Abu Bakar, bagaimana caranya saya cari? Ya, pokoknya Abi datang saja ke pasar, itu begitu di pintu pasar sudah lihat itu orang. Kenapa? Karena dia selalu berteriak keras, mencaci maki Rasulullah. Nah, sehingga apa yang terjadi? Datanglah Abu Bakar menyuapi, memberi makan. Nah, pada saat dia menyuapi dan memberi makan itu, ternyata orang tua buta ini terusik. Dia bertanya, siapa Anda? Abu Bakar berkata, sayalah yang biasa memberi makan Anda. Kata orang tua buta itu, bohong, dusta. Orang yang selama ini memberi makan saya itu begitu halus, begitu lembut. Dia bahkan sebelum menyuapi saya itu dia lap wajah saya dengan kain, kemudian dia haluskan makanan, lantas dia serahkan kepada saya. Maka Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa menahan diri, meneteskan air mata, kemudian dia berkata, orang yang biasa menyuapi Anda itu sudah meninggal. Tapi tahukah Anda siapa yang biasa menyuapi Anda itu? Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya orang tua buta itu saking kagetnya, dia shock dan pingsan. Begitu siuman, dia berkata kepada Abu Bakar, tuntun saya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, itu penggambaran yang kita bisa terima bahwa rasanya kehidupan Rasulullah itu memberikan kedamaian dalam sehari-hari, ya. Jadi kita berharap bahwa pemimpin-pemimpin kita yang ada saat sekarang ini berperilakulah sebagaimana perilaku Rasulullah Muhammad SAW, menjadi pemimpin yang adil, yang senantiasa ihsan, berbuat baik, lantas menolong sesama, ya, bukan hanya sekedar mementingkan golongan-golongannya saja, ya, tetapi dia senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, itu tambahannya Mas Reza, ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Pertanyaannya dari Pak Isan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Jika Rasul tegas termasuk pada putrinya, bagaimana cara meneladani Rasul dalam hal kita sudah tua dan lemah dalam menghadapi anak yang membangkang? Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, pepatah Indonesia itu mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ya, bahwa apa yang anak kita lakukan saat sekarang ini itu adalah merupakan perulangan sejarah yang pernah kita perbuat sebagai orang tua. Nah, kalau begitu, dalam keterbatasan kemampuan yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, Nabi juga mengisyaratkan kepada kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran, ketidakbaikan, maka waspi dengan tangan atau kekuasaan. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan dengan kekuasaan itu, babil lisan, ngomonglah, nasihati dengan sebaik-baik nasihat. Lantas kalau itu juga tidak mempan, maka babil kalbi, berdoalah, ya. Karena sebaik-baik doa itu, ya, dari doa orang tua sesudah selesai salat itu tidak ada hijab diantaranya dengan Allah, ya. Cuma memang, ya, doa itu adalah selemah-lemah iman. Nah, kalau begitu apa yang harus kita perbuat sebagai orang tua? Allah dengan perantaraan Rasulullah itu sudah mengajarkan kepada kita strategi pembinaan anak. Ya, uda'u illa sabili wal mau'izatil hazana wajadilhum billati hiya ahsan. Ajarilah anakmu
Dengan apa? Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Artinya, sebagai orang tua, kita harus tahu tumbuh kembang anak. Kita harus tahu bakat dan potensi anak. Ya, kemudian kita harus tahu situasi dan kondisi yang dialami oleh anak. Ya. Nah, yang kedua, di samping bil hikmah wal mau'izatil hasanah, jadilah contoh yang baik. Ya, kadang-kala kan kita sulit ini orang tua melarang anak, tapi kita sendiri melakukannya. Kau jangan merokok ya, sementara orang tuanya sendiri itu kereta bersambung. Ya, ya. Kamu jangan apa ya, terlalu lama bermain dengan handphone, tapi kita sendiri larut dengan ber-WA dia. Nah ini, jadi contoh dan teladan yang baik ya. Kadang-kala kita mengajarkan anak itu innallaha ma'as sabirin, orang sabar itu kekasih Allah, tapi kita kalau tidak sabaran dalam menghadapi anak-anak kita ya. Nah, kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan ya. Anak itu harus kita ajak berdialog. Kenapa? Karena anak itu tumbuh kembang, kemudian pada usia 17 tahun ke atas, anak itu selalu berada pada fase simpati, selalu mencari idola. Nah, kesempatan bagi kita selaku orang tua, jadilah kita pembicara, tapi kita pada sisi lain, jadilah juga pendengar yang baik. Ya. Artinya, jangan kita hanya mau memberi masukan, tapi kita tidak mau diberi masukan. Ya, mohon maaf ini Pak Isan ya, saya ini termasuk orang tua yang berbahagia. Kenapa? Karena seperti ini, selesai ceramah sebentar ini, saya sudah dihujani dengan interupsi dari anak-anak saya. Nah, Bapak tadi itu salah ngomong, salah baca, salah ini. Nah, jadi saya terima semua itu sebagai suatu hal yang membuat saya lebih bijak dalam bertindak. Ya, artinya anak jangan diajak untuk berdebat, tapi ajalah itu untuk berdialog. Kenapa? Karena kalau diskusi itu mencari nilai-nilai kebenaran, sementara kalau debat itu mencari nilai-nilai kemenangan. Nah, jadi sekali lagi, jadikanlah anak kita itu selain sebagai anak juga sebagai special friend. Dan ingat Pak, ada doa itu yang diajarkan oleh Rasulullah, Rabbi habli minas solihin. Ya, coba sama-sama. Rabbi habli minas solihin. Ya, doa inilah kita selalu panjatkan. Kalau lihat anak itu berbuat yang tidak baik, bacakan doa ini. Kita beritahu anak tapi dia tidak dengar, bacakan, ya kan? Daripada kita ngomel kiri kanan, lebih bagus doa ini yang kita jadikan sebagai ya model mendekatkan anak kita kepada yang kuasa. Ya, saya kira demikian Mas Reza, Pak Ihsan. Ya. Alhamdulillah, semoga bisa terjawab pertanyaan dari Pak Ihsan tadi. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Haji Karmanto, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran ya Pak Ustadz? Ya, kalau bicara tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, ya beliau itu pernah ditantang ya, istilahnya itu ditantang oleh ya kafir Quraisy. Kami akan beriman kepadamu kalau kamu bisa membelah bulan. Ya, maka dengan izin dan petunjuk Allah, beliau memisahkan bulan itu menjadi dua. Tapi itulah dasar orang yang sebagian sudah digambarkan Al-Quran bahwa orang-orang itu kadangkala kalau diperhadapkan pada yang seperti ini mereka beriman. Tapi kalau sudah lepas dan beranjak ke kelompoknya, mereka kembali menjadi orang-orang yang munafik. Ya. Jadi masih banyak lagi mujizat-mujizat, tapi yang paling penting buat kita bahwa mujizat yang utama dari Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ini harus kita sadari. Ya, Allah sendiri yang menyatakannya. Kalau kita banyak bersentuhan dengan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah. Allah akan berikan obat dan penyejuk hati. Dan bisa kita lihat bahwa orang-orang yang rajin membaca Al-Quran itu, alhamdulillah tidak dimakan pikun,
dan yang kedua usianya itu akan dipanjangkan oleh Allah, ya. Jadi Pak Karmanto, ya, saya kira Quran itu harus kita jadikan sebagai way of life, ya, pegangan hidup kita, sebagaimana kata Nabi pada haji wada itu, ya, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnat rasul. Aku titipkan dua persoalan kepadamu, jika engkau berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Trisnul Balikpapan nih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Apa rahasia dan hikmah dibalik tidak adanya keturunan laki-laki dari Nabi Muhammad SAW yang masih hidup? Ya, jadi yang perlu buat kita ini meneladani kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Ya, artinya berhikmat, ya, kepada keturunan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang baik. Ya, kenapa? Oleh karena Rasulullah itu adalah hamba pilihan. Coba kita lihat, ya. Coba Bapak, ya, Tuhu Karmanto ini, ya, Tuhu Trisno, ya, dari Balikpapan, coba Bapak buka Quran, ya. Allah itu kalau memanggil nabi-nabi dan rasul yang lain itu langsung menyebut namanya. Wahai Adam, ya, wahai Musa, wahai Ibrahim, wahai Isa. Tetapi kalau memanggil Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah dipanggil Muhammad, tidak. Ya Nabiullah, ya. Dipanggil juga dengan sebutan ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal musammil, dipanggil dengan sebutan-sebutan yang baik. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting buat kita, Allah kan sudah menyatakan innallaha ya'muru bil innallaha astagfirullahaladzim Rasul Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi, ya. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kita sebagai pengikut Nabi Muhammad ini hendaknya banyaklah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang paling penting buat kita, ya. Ya, artinya syukurlah kalau kita bisa berhikmat kepada turunan-turunan Rasulullah, oleh karena di yaumil akhir nanti kita semua ini akan dikumpulkan dalam satu tempat di mana Rasulullah sendiri yang akan memberikan minuman dari telaga yang beliau siapkan, ya. Dan insya Allah orang-orang yang akan mendapatkan hal yang seperti itu adalah orang-orang yang senantiasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, demikian Mas Reza. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari sosial media Facebook, Ustaz, dengan akun Abdul Malik. Di bulan ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan banyak dari kita merayakan kelahiran Nabi tersebut karena cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi ada fenomena di mana banyak yang ikut merayakan kalau pas sholat Isya, dan bahkan karena acara sampai larut malam, jadi sampai sholat subuh banyak yang tidak sholat. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz ya terkait fenomena ini, Pak Ustadz? Ya, jadi kalau kita kembali kepada sifat Nabi dan pengikutnya itu, tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Bahwa dari sekian nabi dan rasul itu, maka yang paling dekat kepada Allah adalah Rasulullah. Oleh karena satu-satunya yang diundang untuk bertemu langsung pada Isra Mi'raj itulah adalah Rasulullah. Nah, untuk apa Rasulullah diundang ke sana? Tidak lain dan tidak bukan dititipkanlah perintah untuk melaksanakan sholat, ya. Nah, jadi
kita harus sadari bahwa salat itu adalah merupakan kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah media kita berkasih sayang dengan Allah. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh Allah, maka pelihara baik-baik salat itu. Makanya Allah juga katakan, ya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Ya, kenapa celaka? Oleh karena ya dia lalai di dalam salatnya. Ya, lalai itu termasuk meninggalkan waktu-waktu salat. Ya, jadi dikatakan lalai dalam salat karena dia meninggalkan waktu-waktu salatnya. Nah, maka oleh sebab itu kita sebagai pengikut Muhammad dalam peringatan Maulid ini kita tidak boleh larut dengan kondisi yang seperti itu. Ya, boleh kita ikut memperingati Maulid, tetapi salat itu jangan kita tinggalkan. Ya, pada sisi lain Allah Subhanahu Wa Taala itu menyampaikan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang mukmin. Kenapa orang mukmin dikatakan beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, karena dia bersungguh-sungguh di dalam salatnya. Nah, orang yang bersungguh-sungguh dalam salatnya itu yang pertama adalah mereka yang salat di awal waktu secara berjamaah dan senantiasa salat berdasarkan rukun dan syarat sahnya salat. Makanya NRA Tour and Travel itu senantiasa mengarahkan kepada jamaahnya untuk senantiasa mengaktifkan diri berjamaah di masjid. Ya, nah, itu kita lihat bahwa tujuan kita ke Makkah untuk beribadah kepada Allah, tujuan kita ke Madinah juga untuk beribadah kepada Allah, dan inilah implementasi dari pernyataan wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ya, jadi kalau memang kita menyatakan cinta kepada Allah, maka salat itu harus menjadi skala prioritas. Apapun kepentingan kita, apapun urusan kita, kalau salat itu sudah masuk waktunya, maka tinggalkan seluruh aktivitas kita. Ya, saya kira demikian Mas Reza. Ya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari sosial media Facebook dengan akun Riana Sulardi Putri. Assalamualaikum. Bagaimana kisah tentang Rasulullah menjelang akhir hayat beliau? Dari semua sifat keteladanan dan kebaikan Nabi, apa yang paling utama yang dapat kita amalkan dan yang paling mudah? Ya. Nah, jadi menjelang akhir hidupnya Rasulullah itu mengalami sakit yang berat. Ya, tetapi itulah sakitnya orang beriman itu adalah ujian dari Allah. Nah, Allah kan mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Nah, ini terjadi oleh karena Rasulullah diracuni oleh wanita Yahudi itu. Maka racun itulah yang menyebabkan ya proses sakitnya Rasulullah, sehingga ada beberapa waktu beliau tidak ya melaksanakan salat berjamaah bersama dengan para sahabat. Nah, yang mendasar menjelang proses kematian itu beliau masih sempat ya bertemu dengan para sahabat dan meminta maaf. Ya, jadi beliau masih sempat meminta maaf atas segala sikap dan tingkah laku yang tidak berkenaan. Ya, itu yang pertama. Jadi itu yang harus kita sadari, bahwa setiap waktu itu kita harus mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, dengan menyambung tali silaturahim dengan sesama. Kemudian menjelang ajal tiba, Rasulullah itu masih bertanya kepada malaikat, karena dia merasakan betapa sakitnya itu proses sakratul maut, maka dia mengharap berkata ummati, 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 umatku, 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 ya. Dan juga nisa ya, jadi perempuan itu dia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai harkat kewanitaan. Dan yang paling mendasar bahwa
Dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tatanan kehidupan di Makkah pada waktu itu di zaman jahiliyah itu berubah total, minaz zulumati ilan nur, dari kehidupan yang entah berantah menjadi kehidupan yang terang benderang. Bahkan yang luar biasa, oleh karena beliau mengangkat harkat kaum perempuan itu dengan mengatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ya, makanya mumpung kita ini masih hidup, maka amalan-amalan sederhana yang insya Allah akan berkepanjangan itu pahalanya. Yang pertama itu ya kita senantiasa berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik dari Allah. Yang kedua, kita diminta untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan tertib salat, ya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, maka silaturahim dengan sesama ini hendaknya kita perbaiki dengan baik, ya. Ya, artinya kita lahir dengan bantuan orang, kita meninggal juga dengan bantuan orang. Maka tidak pantaslah kita ini kalau selalu mau menang sendiri, ya. Ya, terutama kepada kedua orang tua, ya, saudara-saudara kita, ya, kepada kaum muslimin dan muslimat. Itulah kenapa setiap selesai salat itu kita diminta untuk berdoa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya'mikum al-amwat innaka qaribun mujib da'wat ya kadil hadza. Dan juga kita doakan orang tua, Allahumma ghafirli walil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, saya kira seperti itu Mas Reza, ya. Alhamdulillah. Ya. Dan satu pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz dari Ibu Ines Hana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, apakah kita boleh mengirimkan sholawat kepada orang tua dan suami kita yang telah wafat selain Al-Fatihah? Ya, artinya begini, orang tua kita itu adalah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Suami itulah yang mengangkat harkat dan derajat kita, ya, termasuk anak-anak kita, semua itu bagian dalam kehidupan kita. Maka dalam setiap saat kita mengirimkan doa kepadanya sesudah selesai salat, kemudian kita pada saat-saat tertentu teringat kepadanya, membacakan Al-Quran, minimal membaca surah Al-Fatihah, lantas mendoakan, ya Allah, muliakan kedua orang tuaku, muliakan suamiku, muliakanlah ya anak-anakku yang telah mendahului. Nah, termasuk supaya doa kita ini diijabah oleh Allah, buatlah urutan-urutan. Yang pertama, puji Allah terlebih dahulu, ya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita bacalah itu zikirnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Nah, kemudian sesudah itu barulah kita bersalawat kepada Nabi, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru sesudah itu kita berdoa, ya. Nah, itulah tiga doa kepada orang tua, kepada kaum muslimin muslimat, dan doalah berdasarkan kepentingan kita masing-masing, ya. Insya Allah kalau kita baca itu Quran, kita baca salawat, itu tidak akan pernah Allah sia-siakan, ya. Faman ya'mal misqala sarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, itu Allah akan datangkan imbalan atasnya, ya. Nah, saya kira demikian, ya. Nah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah di penghujung acara, sudah terjawab semua pertanyaan yang masuk tadi ditanyakan. Ustadz Agung, terakhir sebelum kita tutup dan akhir pengajian kita pada malam ini, ada baiknya kita berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Agung Wirawan. Tafadhol Ustadz. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmati dan berkahilah orang tua kami yang telah mendahului kami. Ampunkan dosa dan kesalahannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman surga. Ya Allah, muliakanlah Ibu Hajjah Irmawati Asrul Asistaba beserta keluarga dan seluruh jajaran NR Tour and Travel. Jadikanlah kami beranda layanan umroh dan haji yang istiqamah dan amanah. Jadikan kami para asatiz dan para karyawan senantiasa ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai pelayan tamu-tamu-Mu ya Allah. Rahmati dan berkahilah kami. Berikan kemuliaan kepada kami, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak cucu kami anak cucu yang soleh dan soleha. Berkahilah pekerjaan, usaha dan profesi kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustadz Agung atas tausiahnya pada malam hari ini, juga Bapak Ibu jemaah sekalian. Dan terakhir, sebelum kita tutup, pengumuman untuk pengajian besok insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Fudel Rahman LCMA dengan tema cara Nabi SAW membalas salawat umatnya. Ditunggu kembali kepada Bapak Ibu jemaah sekalian di waktu jam yang sama pukul 19.45. Terima kasih Ustadz Agung atas tausiahnya. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.